Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Buya, izin bertanya, apa yang harus dilakukan orang yang sholat sambil membawa mushaf? Ketika sudah membaca Fatihah, tiba-tiba mushaf itu terjatuh tidak sengaja. Apakah bagi orang tersebut mengambilnya atau menunggu sampai ruku terlebih dahulu? Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya di dalam melakukan sholat hendaknya kita mengurangi kerjaan-kerjaan selain yang urusannya dengan sholat. Di dalam sholat dengan membaca mushaf adalah bukan terlarang, tapi tetap lebih bagus adalah kalau dengan hafalannya tanpa ada mushaf. Berbeda dengan di luar sholat, membaca Al-Quran lebih bagus daripada dengan hafalan. Beda ya. Kalau kita di luar sholat, membaca Al-Quran dengan menghadapkan mata kita ke mushaf itu lebih bagus daripada dengan hafalan. Kenapa? Mata kita juga ingin mendapatkan ibadah. Tapi kalau dalam sholat, aslinya adalah yang dilakukan baginda Nabi dan sahabat Nabi adalah tidak membawa mushaf. Akan tapi jika seseorang ingin membawa mushaf bukan suatu yang terlarang, apalagi jika untuk mengulang hafalannya dan sebagainya. Tapi jangan menjadi sebuah tradisi budaya dikit-dikit pakai mushaf semua. Mana hafalannya dong? Nah ini supaya tidak berubah. Aslinya adalah tidak dengan mushaf. Cuman bukan berarti terlarang deh, Pak. Tapi harus kita menghindari daripada gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Baik, adapun jika mushaf tiba-tiba jatuh, maka ketahuilah kalau Anda ambil batal sholat Anda. Jika sampai tempo sholat Anda selesai, aman tidak akan diinjak oleh seseorang, maka selesaikanlah. Tapi kalau khawatir nanti di keramaian, misalnya tiba-tiba mohon maaf di mana Mekah dan sebagainya, ya Anda mempercepat sholatnya biar selamat dia. Anda atau melangkah ke mendekati, yang penting terjaga. Tapi kalau sampai belum waktunya, sebab nanti Anda bisa ambil saat Anda sujud. Kalau Anda berdiri tiba-tiba mengambil batal, belum waktunya rukuk kok rukuk. Tapi kalau Anda ambil nanti di saat Anda sudah dalam posisi duduk, lain cerita. Anda langsung ruku, kemudian Anda sujud. Di saat sujud, duduk, Anda ambil. Itu baru benar. Tapi kalau dalam keadaan berdiri ngambil, oh tidak. Jangan, batal sholatnya. Tidak diperkenankan batal sholatnya seperti itu. Baik, ini saja. Jadi para santri juga yang biar kalau punya hafalan Quran sebisa mungkin adalah tanpa memegang mushaf. Itu yang paling utama. Cuman karena mungkin sambil menyelesaikan hataman Quran, artinya begini, saya ingin sholat. Kalau Anda ingin sholat, sebaiknya tidak usah memegang mushaf. Tapi kalau saya ingin baca Al-Quran, daripada baca Al-Quran tanpa sholat, maka saya ingin baca Al-Quran di dalam sholat, maka boleh setelah itu. Beda, tolong pahami ini. Kalau Anda ingin sholat, lakukan sholat tanpa membawa mushaf. Tapi kalau Anda ingin membaca Al-Quran yang panjang daripada baca Al-Quran, sebab baca Al-Quran di dalam sholat dan luar sholat beda. Saya ingin mumpung baca Al-Quran, saya ingin niat sholat, langsung sholat, maka membaca mushaf. Beda. Supaya jangan dikit-dikit dong baca Qul wallah aja pakai mushaf ini kan. Ini udah hafal mushaf ini. Hanya kita jelaskan malah keutamaannya tuh mana yang lebih utama. Aslinya adalah sholat tanpa membawa mushaf. Tapi kalau membawa mushaf bukan terlarang asalkan dia bisa menjaga daripada gerak-gerakannya. Cuma dikhawatirkan gara-gara ngelihat itu menjadi tradisi, akhirnya dikit-dikit mushaf begitu. Padahal dia punya hafalan. Loh, mana hafalannya? Karena tahfidzul Quran. Loh, hafal Quran kok bawa mushaf terus bagaimana? Baik, seperti itu ya. Atau mungkin ada satu orang yang memang ingin memantau, karena ada orang tiba-tiba ada sebagian imam di masjid sering salah dan sebagainya, ya mungkin kita takut salah sambil memantau. Ingat, sambil melihat itu bukan sesuatu yang terlarang, tapi sebaiknya adalah memang tanpa mushaf. Karena sholat hendaknya kita mengurangi gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Wallahu a'lam bishawab.